Di pelajaran pertama dari surah Ad-Duha di awal ayatnya, berusahalah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, maka akan dijamin oleh Allah langsung hidupnya, baik dalam keadaan suka ataupun sedang merasakan duka, tidak akan berpengaruh banyak pada dirinya, karena yang paling tinggi dan paling menyenangkan adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau dia sedang kaya, tahajud jalan, karena yang dirindukan tahajudnya. Lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, kekayaan banyak, harta melimpah, kapak terbuat dari emas, malam masih tahajud, teman-teman. Masih sempat baca Al-Quran. Utsman tuh sampai jadi presiden masih punya waktu untuk khataman Quran. Kan Utsman radhiyallahu taala anhu waktu terbunuh kan sedang baca Al-Quran. Masih puasa saat itu, sedang puasa. Anda bayangkan nikmatnya dekat dengan Allah, walaupun jabatan tinggi, yang terasa nikmat itu saat sedang beribadah kepada Allah, saat tahajudnya, itu yang dinanti. Nabi itu kedudukannya paling tinggi, tapi kapan merasakan kenyamanan? Saat tahajud, sampai tak terasa rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Paling sedikit 100 ayat. Saya mau tanya pada Anda, pernah nggak merasakan kenikmatan seperti itu? Apakah nikmat saat dapat door prize, apa saat baca wadduhanya? Ayo coba rasakan, sampai hadir situasi itu. Sampai enak, tahajud tuh diburu gitu. Bukan karena IPK-nya dapat 4. Bukan karena dapat proyek besar. Tapi yang dirasakan, ya Allah, terima kasih engkau titipkan ini. Dan dia kejar siapa yang memberikannya. Kejar malamnya, kejar bacaan Qur'annya, kejar puasanya. Itulah yang sesungguhnya hakikat dalam kehidupan kita. Satu poin pertama. Kalau ada orang yang sudah bisa mendekat kepada Allah, maka Allah jamin. Dalam syukurnya, dalam situasi dia tenangnya, nyamannya, dia tidak akan menjauh dari Allah. Dan dalam situasi dapat musibah pun tidak akan banyak berpengaruh dalam kehidupannya. 2. Allah bersumpah lagi, walal akhiratu khairul laka minal. Ini yang hebat. Saya kemarin bikin quotes, lalu kita sebarkan. Ini sebetulnya di antara esensi surah Ad-Duha. Kata Allah, Muhammad, saya bersumpah kepadamu, yakinkan pada jiwamu, nanti saat kamu ke akhirat, suasananya akan lebih enak dibandingkan dengan sekarang. Akhirat itu lebih baik dari apa yang kamu rasakan sekarang di dunia. Maksudnya begini, kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Ya, capek cuma sebentar. Lelah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek, ya pulang. Dunia itu tempat capek. Dan kita memilih untuk hidup. Maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala. Gak apa-apa, memang capek. Memang ya dunia sifatnya capek. Setiap tahapan tuh capek lagi, biasa. Supaya dapat bekal. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari ke belakang? Anda itu bekerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kalau sudah dapat gaji, semua itu kan hilang lupanya. Pergi ke Lembang, ya, jalan sama keluarga. Ada yang ke Palembang, beli pempek. Ada yang ke Lembang, beli mak Lembang. Semuanya kayaknya hilang aja. Besoknya kerja lagi. Kata Allah, saya janjikan yang lebih dahsyat. Kamu sabar saat di dunia, karena dunia memang tempatnya capek. Kamu cari bekal aja. Nanti saat pulang ke akhirat, saya berikan yang lebih indah dan gak akan pernah ada capek lagi.